Disarankan untuk teman-teman ini setelah olahraga dan dalam waktu 24 jam mencukupi kebutuhan air putih minimal 4 liter setiap harinya untuk memaksimalkan muscle growth setelah kalian latihan keras. Di dalam fitness, kadang kita terlalu sibuk untuk jadi lebih baik daripada lawan kita atau kompetitor kita, yang dimana kita ini bukan lagi berkompetisi dengan mereka, tapi kita lagi berkompetisi dengan diri kita sendiri, yang dimana kita harus lebih baik daripada hari kemarin, dan dimana kita besok harus lebih baik daripada hari ini. Saking sibuknya kita berkompetisi dengan orang lain sampai akhirnya kita lupa bahwa fitness adalah self-improvement. Nah, padahal banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mencapai progres fitness lebih baik. Dan hari ini gue mau sharing 3 hal teknis yang kita bisa lakukan untuk bisa memaksimalkan muscle grow. Bisa kita dapatkan bahkan hampir tanpa biaya. Bagi kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Ada banyak sekali cara buat kita memaksimalkan muscle grow. Terutama kita sering sebut dengan nama post-workout. Jadi post-workout ini kan orang sering sebut habis latihan kita post-workout. Kalau kita pre-workout adalah sebelum latihan. Nah, post-workout itu bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi ada banyak hal. Dan hari ini gue mau sharing 3 hal. Langsung aja, yang pertama adalah cryoterapi. Cryoterapi ini sering digunakan oleh para atlet MMA, UFC, atau petinju yang dimana mereka berendam dengan air es. Cryoterapi sesuai dengan namanya, terapi air dingin. Pada saat kita terapi air dingin, mereka gunakan untuk memaksimalkan pembakaran kalori. Karena suhu air es yang dingin ini bisa sampai 0 sampai 10 derajat dingin. Yang dimana tubuh kita kan rata-rata sekitar 35-36. Ketika kita nyemplung, tubuh akan secara otomatis memaksa untuk menghangatkan diri. Jadi masuk akal ketika kita melakukan cryoterapi, pembakaran lebih banyak dan memicu ke pengurangan lemak dan pengurangan berat badan. Hal ini sangat efektif dan sering digunakan oleh para atlet dunia. Terutama mereka udah ngejar waktu deadline untuk timbangan berat badan. Kurang 3 hari harus turun 5 kilo. Mereka menggunakan cryoterapi. Cryoterapi juga sering digunakan oleh para atlet sprinter seperti Usain Bolt, terus Asafa Powell. Mereka menggunakan cryoterapi untuk merilis atau mempercepat rilisan dari si penumpukan asam laktat. Asam laktat itu kalau kita lagi latihan keras, nge-gym terutama, atau kita olahraga yang memakan waktu endurance, maraton 42 km, akan terjadi penumpukan sisa metabolisme, dikasih nama dengan asam laktat. Nah, si cryoterapi ini akan membantu perilisan asam laktat jadi lebih cepat. Itu adalah salah satu cara yang kita bisa pakai untuk memaksimalkan pertumbuhan dan recovery sel otot. Karena semakin cepat kita asam laktatnya dirilis, recovery semakin baik dan akan siap digembleng buat latihan besok hari. Gue pernah membaca salah satu studi di tahun 2013, teman-teman bisa lihat di layar, bahwa kontras terapi atau sering disebut dengan cryoterapi ini tadi merupakan superior treatment oleh para atlet di mana mereka ingin memaksimalkan recovery atau pemulihan sel otot setelah mereka kecapean setelah latihan. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen memaksimalkan pertumbuhan otot dan memaksimalkan muscle grow setelah recovery latihan yang keras, teman-teman bisa menggunakan cryoterapi. Nah, tapi ada problem juga buat teman-teman yang nggak punya bathtub, nggak bisa berendam dengan air es. Oke, mungkin bisa menggunakan kontras terapi yang hampir mirip cara kerjanya dengan cryoterapi, yaitu sauna. Sauna ini kan tubuh kita juga berada di suhu ruangan yang cukup panas, sekitar 40-41. 15 menit sauna, pasti akan mengeluarkan keringat dan kita akan melakukan kontrasnya. Kita langsung masuk ke poin yang kedua, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini mungkin udah sering terdengar ya teman-teman, tapi kadang-kadang kita ini disarankan oleh lingkungan sekitar, pelatih, atau mungkin orang tua, banyak minum air putih. Tapi kita nggak tahu apa dari fungsi dan manfaatnya ke tubuh kita. Kebutuhan tubuh manusia ini normalnya ada 2 liter air, atau bisa dibilang 7-8 gelas air putih. Tapi bagi kita yang olahraga keras, bukan 2 liter lagi. Kalau saya sendiri, kebutuhan air saya adalah 4 liter. Jadi teman-teman mungkin yang berat badannya di atas 40 kilo bisa mempraktikkan hal yang udah saya selalu lakukan adalah 4 liter setiap harinya. Kenapa? Karena 70-80% otot tubuh manusia kita ini terdiri dari cairan. Jadi bisa dibayangkan gimana kita bisa cepat beregenerasi sel otot yang rusak tadi kalau kita kekurangan air. Jadi poin yang kedua ini adalah cukupi air putih, dan saran saya adalah minimal 4 liter setiap harinya. Bahkan saya pernah melihat salah satu studi yang teman-teman bisa lihat di layar tahun 2008, di mana bahwa ketika kita mengalami hydration atau kekurangan cairan tubuh, otomatis tubuh akan mengurangi hormon anabolik, terdiri dari 3, IGF, growth hormone, dan juga testosteron. Nah, semakin berkurangnya hormon anabolik, otomatis akan meningkatkan hormon katabolik, hormon pengikisan otot, kortisol, hormon stres kita gitu. Oke, kita langsung masuk ke poin yang ketiga,
mencukupi kebutuhan protein. Sepertinya sudah sangat mainstream dan mandatory, tapi akan saya jelaskan kenapa. Mungkin teman-teman di sini udah tahu bahwa protein itu adalah makronutrisi yang paling penting buat memaksimalkan pertumbuhan massa otot. Jumlahnya adalah 2 kali berat badan. Jadi kalau berat badan 70 kilo artinya 140 gram minimal setiap harinya. Itu adalah hal yang biasa. Tapi mungkin teman-teman belum tahu. Saya ajak teman-teman buat melihat studi tahun 2016 di mana ada sebuah artikel mempublish bahwa mengkonsumsi whey protein dan di mana mengkonsumsi protein 20-25 gram setiap harinya mampu meningkatkan atau menstimulasi muscle protein sintesis. Muscle protein sintesis adalah metabolisme sel massa otot kita setelah latihan. Semakin tinggi muscle protein sintesis, semakin maksimal juga pertumbuhan massa otot kita. Hal ini kenapa? Karena whey protein ini adalah sifatnya liquid. Seperti teman-teman tahu, whey protein adalah salah satu sumber protein yang memiliki skor amino acid yang sangat lengkap. Jadi esensial dan non-esensialnya itu sangat bagus untuk perbaikan sel otot. Karena sebagai informasi bahwa 10 gram protein, mungkin let's say dari telur atau dari kedelai, itu memiliki skor amino acid yang berbeda. Bahkan juga misalkan dari tempe dan juga dari whey protein juga beda. Skor amino acid ini dinilai dari kemampuan tubuh untuk bisa menyerap keseluruhannya. Selain itu, whey protein juga in general memiliki tinggi akan glutamin. Sebagai informasi tambahan bahwa amino acid ini terdiri dari esensial dan non-esensial, yang dimana glutamin ini sangat dibutuhkan untuk recovery dan memperbaiki sel otot yang rusak dan memperbaiki sel otot yang pegel-pegel setelah kita terjadi penumpukan asam laktat. Yang dimana salah satu produk Evolin sendiri dengan produk andalannya yaitu Evomes mengandung 8,5 gram glutamin. Ya, jadi glutaminnya ini bukan diambil dari tambahan additional, tapi di dalam dari whey proteinnya itu sendiri si Evomes itu udah terdapat glutaminnya sangat tinggi. Ini membuktikan kualitas dari protein kita ambil dari sumber yang sangat berkualitas. Indikasinya dari mana? Dari uji laboratorium dan terdapat 8,5 gram glutamin bukan dari additional konsentrat tapi dari proteinnya itu sendiri. Jadi kesimpulan ketiga kita hari ini adalah untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan massa otot dengan cara mencukupi kebutuhan protein. Dan sumbernya disarankan adalah whey protein karena lebih cepat diserap. Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir bahwa window anabolic muscle adalah mitos. Tapi ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa window anabolic muscle atau tubuh kita itu memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap protein. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke kolam ikan itu pada mangap, pada kelaparan, kalau kita lempar makanan, kita lempar pelet, karena pada kelaparan buat siap menyantap itu makanan. Jadi seperti itu juga ketika kita latihan keras, akan terjadi otot tubuh kita ini kayak ikan-ikan itu pada mangap, nunggu dikasih nutrisi. Dan sebaiknya dikasih nutrisi yang cepat serap. Tapi bukan 30 menit, tapi studi menunjukkan bahwa window anabolic muscle akan tetap terjaga selama 4-6 jam. Dan bahkan masih terjadi sensitivitas selama 24 jam ke depan. Oke, sekali lagi, ini konten cukup teknis bahasanya. Kalau teman-teman di sini mungkin nggak terlalu paham, atau kalian mungkin kesulitan untuk mencerna bahasa gua, mungkin teman-teman bisa kasih masukan komen dengan cara komen di bawah. Oke, cukup sekian video dari gua. Udah hampir 4 bulan gua vakum dari pembuatan video. Dan gua pengen minta feedback ke teman-teman, pengen dibuatin komen seperti apa. Meskipun gua nggak selalu membalasin komen-komen di Instagram maupun YouTube, tapi gua selalu bacain. Jadi harapan gua teman-teman kasih feedback supaya gua terus tahu konten seperti apa sih yang teman-teman butuhkan. Jadi gua nggak asal bikin konten karena gua senang apa dan gua bikin konten apa. Oke, cukup sekian video dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya.